Oke, saya akan coba jelasin dulu mengenai pembangunan ekonomi. Nah, saya akan coba share screen. Nah, tunggu. Saya share lagi mengenai pembangunan ekonomi. Nah, oke, kita coba lagi, masih loading ya. Oke. Nggak bisa, masih loading. Bentar ya. Udah resume. Nggak bisa. Oke. Masih belum ya. Masih loading di situ, masih nge-freeze. Coba kita stop dulu share-nya. Kita coba ulangi lagi ya. Coba saya close dulu. Oke. Coba lagi. Semoga ini berhasil. Oke. PowerPoint presentation. Oke. Share. Oke, kita lihat berhasil kali ini. Nah, oke ya, udah muncul nih. Coba saya perbesar dulu. Oke, di situ belum muncul. Masih kecil. Oke ya. Nggak apa-apa lah ya, sambil menunggu. Di situ kan masih kecil tuh. Nah, di bab 2 ini kita akan bicara tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Nah, kita akan pelajari dulu pengertian dari pembangunan ekonomi terlebih dahulu. Nah, sebetulnya kalau kalian memperhatikan lah ya, artinya memperhatikan dalam sebuah perekonomian, ini sering dibahas ini, entah oleh si pemimpin negara, dalam arti presiden, entah itu dari sisi Menteri Keuangan, atau dari sisi Menteri Perekonomian, ini bahas tentang pembangunan ekonomi. Nah, jadi tidak cuma pembangunan, tapi pertumbuhan ekonomi ya, karena ini berhubungan dengan pendapatan nasional kemarin, ya, indikator kemakmuran sebuah negara, terus indikator pendapatan per kapita setiap warga negara. Nah, ini sebetulnya berpengaruh dan saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Nah, oke ya. Nah, kita langsung masuk saja dulu di pengertian pembangunan ekonomi. Malah di sini malah jadi ngeblank. Bentar ya. Kok jadi ngeblank? Malah nggak muncul ya sekarang ya. Kalian nggak muncul malah ya. Oke, sabar ya. Atau saya coba bacakan dulu aja lah ya pengertiannya sambil nunggu screen-nya muncul. Nah, jadi dari pembangunan ekonomi itu sendiri, atau dalam bahasa Inggrisnya nih istilahnya itu namanya economic development. Nah, itu disebut pembangunan ekonomi tuh, economic development. Artinya di sini adalah usaha-usaha yang dilakukan
untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang seringkali diukur dengan tinggi rendahnya per kapita. Tinggi rendahnya pendapatan real per kapita. Nah, kalian kan udah belajar tuh pendapatan per kapita. Nah, ternyata pembangunan ekonomi itu satu lagi berhubungan dengan pendapatan per kapita. Diukurnya berdasarkan pendapatan per kapita. Jadi, usaha-usaha yang dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa. Nah, taraf hidup siapa? Berarti warga negaranya kan, warga masyarakatnya. Nah, indikatornya dari mana? Dari si pendapatan per kapita. Ya. Nah, kalau misalkan kemarin tuh udah belajar tuh, bahkan sampai ke distribusi pendapatan, sampai indikator-indikatornya, kriteria-kriterianya, mana yang termasuk negara dari menengah ke bawah, terus juga mungkin dari menengah ke atas. Nah, itu kan ada tuh indikatornya kan. Pendapatannya berapa US dollar sampai US dollar. Nah, itu kan indikatornya tuh. Jadi itu yang kita lihat. Ya, oke. Itu dari pengertian pembangunan ekonomi atau economic development namanya istilahnya ya. Atau yang bisa juga itu sebuah proses yang bertujuan. Kalau di layar kalian bisa lihat suatu proses yang bertujuan untuk menaikkan PDB atau produk domestik bruto suatu negara atau daerah melebihi tingkat pertumbuhan penduduk. Ingat kalau kemarin kan ngitung pendapatan per kapita berarti si pendapatan nasional dibagi jumlah penduduk kan. Nah ini tetap berarti intinya meningkatkan pendapatan per kapita penduduknya. Nah, kalau menurut di sini ada seorang ahli ekonomi bernama Michael P. Todaro. Dia mengemukakan bahwa pembangunan harus dipahami sebagai proses multidimensi yang melibatkan perubahan besar dalam struktur sosial, sikap populer, dan lembaga rasional percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan, dan pemberantasan kemiskinan absolut. Nah, jadi kalau kita bicara tentang pembangunan ekonomi, nah jadi sebetulnya itu bisa diidentifikasi sebagai suatu proses peralihan atau transisi dari tingkat ekonomi tertentu yang mungkin tadinya bercorak sederhana, lalu menuju ke tingkat ekonomi yang lebih maju atau modern. Lalu bisa juga bahwa pembangunan ekonomi merupakan proses transformasi atau perubahan yang besar dapat dilihat yang dalam perjalanan waktu ditandai oleh perubahan struktural, yaitu perubahan pada landasan kegiatan ekonomi maupun pada kerangka susunan ekonomi masyarakat yang bersangkutan. Jadi nggak cuma masalah ekonomi, tapi ternyata pembangunan ekonomi ini adalah perubahan besar tidak cuma dari sisi ekonomi, tapi dari sini, dari struktur sosial, dari sikap populer, artinya dari istilahnya itu, kalau kalian udah belajar waktu kelas 10 itu perilaku konsumen, nah itu tuh perilaku produsen, nah itu berubah tuh. Ya, lembaga-lembaganya pun ada perubahan di situ. Dan intinya mengurangi kesenjangan. Kesenjangan apa? Kesenjangan paling bahasa mudahnya lah ya, kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Jadi jangan terlalu jauh tuh jarak antara si kaya dan si miskin. Artinya si pendapatan per kapitanya itu jangan sampai terlalu jauh. Ada yang kecil banget, ada yang besar. Nah itu terlalu besar, terlalu jauh kesenjangannya. Ya sebetulnya, dan pada akhirnya sebetulnya tujuan akhirnya adalah dengan pembangunan ekonomi ini adalah memberantas kemiskinan. Artinya pasti adalah setiap negara itu memiliki warganya itu termasuk kriteria miskin, ya. Nah ini yang salah satu tugas pemerintah untuk memberantas kemiskinan dengan cara pembangunan ekonomi. Nah ini ya dari sisi pembangunan ekonomi, dari sisi pengertian dan tujuan dari pembangunan ekonomi itu sendiri. Nah berikutnya di sini ada contoh nih. Ada dua gambar, kanan dan kiri. Nah, ini kalau kalian tahu ini di Jakarta nih. Patung Dirgantara. Ini yang kiri, sebelah kiri layar kalian, kiri atas. Ini zaman dulu nih, Jakarta zaman dulu nih. Gak tahu tahun berapa ini nih. Nah, yang di sebelah kanan atas, ini sekarang.
Ada perbedaannya nggak? Ada, jelas nih. Nih, ini contoh dari pembangunan ekonomi. Transform, berubah. Bisa dilihat perubahannya. Ini waktu dulu seperti ini nih. Patungnya tetap di tempat yang sama. Nggak berubah ini, nggak digeser nih patungnya. Tapi setelah terjadi pembangunan ekonomi nih, lihat perubahan besar nih. Lampu jalan, ini udah ada jalan tol, ini udah ada gedung bertingkat. Ya. Nah, ini pun lebih modern nih, lebih maju sekarang nih. Nah, ini contohnya nih dalam sebuah gambar. Ya. Nah, menurut Profesor Dennis Gullett, ada 3 nilai inti pembangunan yang membuat hidup lebih baik. Ya, ini menurut profesor, salah satu ahli ekonomi juga. Yang pertama itu adalah nilai inti pembangunan yang membuat hidup lebih baik itu dari sisi rezeki kehidupan. Ya dong, namanya juga pendapatan per kapita. Pendapatannya kita bertambah, berarti dalam tanda kutip bisa lebih sejahtera kan? Nah, rezekinya bertambah, berarti taraf hidupnya pun lebih baik. Ini nih. Dulu sama sekarang lebih baik mana? Lebih baik sekarang. Dari sisi rezeki kehidupan, taraf hidup. Contohnya UMR Jakarta dulu sama sekarang lebih baik yang mana? Lebih baik sekarang. Upah minimum regionalnya kan, rezekinya nih. Lalu sekarang karena udah kota maju, banyak peluang-peluang usaha, peluang-peluang pekerjaan. Makanya kenapa orang-orang itu yang di daerah-daerah pengen ke Jakarta. Karena di kota besar itu banyak peluang. Peluang bekerja, peluang berusaha. Ini banyak nih peluangnya. Untuk nih rezeki kehidupan tujuannya. Lalu berikutnya adalah nilai berikutnya adalah harga diri. Harga diri artinya gini. Dengan adanya pembangunan nih contohnya nih. Saya rasa kalau kalian juga lah ya. Kalau misalkan kalian tinggal atau misalkan keadaan yang foto sebelah kiri atas ini terjadi saat ini, kira-kira kalau dibandingkan dengan yang kanan, kalian lebih bangga yang mana? Tinggal di mana nih? Yang kiri apa yang kanan? Pasti yang kanan. Ini lebih canggih, lebih modern. Ini kan kayaknya jadul bener nih kan. Tuh, belum ada jalan tol, mobil aja masih jadul nih. Kendaraan transportasi aja belum ada MRT, belum ada bus. Ini masih pakai oplet kayak film Sidul nih kan. Nah, ini pasti secara harga diri, secara proud itu kita lebih senang tinggal di sini dong, di kota nih, kota maju. Nah, karena ada pembangunan di sini. Hiburan banyak, tempat rekreasi banyak. Nah, ini ya. Lalu berikutnya adalah nilai berikutnya adalah kebebasan dari perbudakan. Artinya bukan jadi budak ya, bebas dari tadinya jadi budak di sini enggak, tapi artinya saat terjadi pembangunan, ke taraf hidup yang lebih baik, kita diberikan kebebasan. Gak harus loh kerja misalkan untuk gak harus selalu kerja istilah sekarang gitu kan. Kalau bisa kita ada usaha, kita bisa berbisnis, ya itu berbisnis. Artinya dari sisi pilihan kita untuk meningkatkan taraf hidup kita itu ada kebebasan. Nggak artinya nggak apa ya inilah istilahnya perbudakan ini lebih nggak terbatas lah istilahnya gitu kan. Tapi lebih bebas, kita bebas menentukan pilihan mau seperti apa. Nah, jadi menurut Profesor Dudley Sears juga, suatu pembangunan ekonomi dikatakan berhasil apabila pendapatan per kapita masyarakatnya meningkat, yang tadi saya bilang. Lalu tingkat pengangguran berkurang, ya, dan kesenjangan antara kaya dan miskin tadi itu mengecil tuh, jaraknya mengecil. Nah, ini yang diharapkan. Ini yang masih diusahakan, yang masih terus coba terus dilakukan dengan berbagai macam kebijakan, dengan berbagai macam cara dari pemerintahan pertama sampai saat ini yang terus diusahakan. Ya. Nah, lalu manfaatnya apa dong pembangunan ekonomi itu? Nah, kita bicara pengertian sudah, tujuan sudah. Nah, lalu kita bicara ke manfaatnya. Nah, ternyata dengan adanya pembangunan ekonomi itu yang pasti pertama karena tadi ya mengurangi pengangguran. Berarti akan muncul lapangan pekerjaan baru sehingga menyerap tenaga kerja. Nah, dengan adanya pembangunan ekonomi, otomatis sektor-sektor pembangunan seperti industri ini akan membutuhkan terutama si sektor-sektor pembangunan
akan membutuhkan banyak tenaga kerja dalam pengoperasiannya. Makin tinggi pembangunan ekonomi, semakin terbuka lapangan pekerjaan. Semakin banyak permintaan tenaga kerja. Nah, kalau kita lihat tadi di gambar tadi, nah nih contoh nih. Untuk misalkan membangun jalan tol nih, membangun jalan tol ini. Nah, yang tadinya nggak ada jalan tol, kita lakukan pembangunan ekonomi. Negara melakukan pembangunan ekonomi, sekarang ada jalan tol. Nah, untuk membuat jalan tol ini kan butuh pekerja. Nah, di sini dengan adanya proyek ini banyak tenaga kerja yang terserap untuk bekerja. Nah, itu salah satunya. Ya. Lalu meningkatnya pendapatan nasional, lapangan pekerjaan tadi ya yang udah banyak, sudah mulai banyak muncul untuk menyerap tenaga kerja, itu jadikan sebuah peluang untuk menaikkan pendapatan nasional. Artinya tenaga kerja yang tadinya menganggur atau nggak punya pekerjaan bisa ditekan tuh angka penganggurannya, ya sehingga si pendapatan nasionalnya meningkat. Dengan tersedianya lapangan kerja yang banyak, otomatis akan merangsang adanya peningkatan pendapatan nasional. Iya, contohnya banyak orang yang bekerja, salah satu indikator pendapatan nasional itu dari mana? Dari pajak kan? Nah, orang yang bekerja akan bayar pajak. Nah, semakin banyak orang yang bekerja, berarti semakin banyak pajak yang diterima oleh negara. Nah, itu artinya negara mendapat pendapatan nasionalnya meningkat atau bertambah. Nah, lalu berikutnya, kegiatan ekonomi itu berjalan lebih lancar. Artinya dalam pembangunan ekonomi tidak hanya satu sektor aja yang melakukan pembangunan, nggak cuma kayak tadi kan, bikin jalan tol, nggak cuma itu aja, tapi di berbagai sektor. Nah, sehingga kegiatan ekonomi yang ada itu semakin lebih lancar, distribusi barang lebih cepat, dengan ada contohnya tadi ya, dengan adanya jalan tol, contoh lah tadinya misalkan dari Bandung ke Jakarta itu harus lewat puncak, bisa 6-7 jam, bisa mungkin 8, malah kalau macet bisa sampai 10 jam dari Bandung Jakarta. Nah, sekarang dengan adanya jalan tol Bandung Jakarta sekitar 4-5 jam. Itu mempercepat. Nah, jadi kegiatan ekonomi pun semakin cepat tuh. Ya, karena ada pembangunan lebih cepat. Nah, lalu ilmu pengetahuan nih mendorong terciptanya perkembangan teknologi dengan pengetahuan yang mengimbangi. Artinya ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat. Dengan adanya pembangunan ekonomi akan semakin merangsang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi karena dalam pembangunan ekonomi yang pesat, nah butuh teknologi. Tetap pembangunan ekonomi ini terutama dalam hal-hal yang berbau industri butuh teknologi. Ya. Jadi teknologi kan akan terus mengupgrade, akan terus berkembang untuk membantu tadi pembangunan seperti contohnya bikin jalan tol di bawah laut gimana gitu caranya, atau misalkan bikin jembatan di atas laut, nah gimana, itu terus teknologi. Ya, lalu berikutnya mengurangi jumlah pembangunan, mensejahterakan masyarakat, memperbaiki kualitas pendidikan, meningkatnya keahlian dan meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk bisa berkembang. Nah, inilah pengertian, tujuan dan manfaat dari pembangunan ekonomi. Oke? Oh, udah less than 1 minute. Jadi cukup hari ini. Nah, jadi jangan lupa pertemuan berikutnya udah langsung presentasi, persiapkan dengan baik. Nah, ada pertanyaan dulu? Cukup jelas? Cukup jelas ya. Jadi kita ketemu next meeting, siapkan presentasi